Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, dan anugerah kita masih bisa menghirup udara segarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah semata-mata bentuk kecintaan Allah kepada kita, dan karena kecintaannya lah kita selayaknya bersyukur dengan cara meningkatkan keimanan kita, takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah sampaikan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merupakan pendidik sejati, yang beliau adalah merabi bagi umat Islam, panglima bagi umat Islam. Nabi Muhammad adalah yang mencetuskan ide pendidikan karakter yang pertama. Bagaimana kemudian para sahabat yang terdekat dengan beliau dididik secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga terbentuklah generasi Rabbani, generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang gemilang, yang dapat merubah peradaban dunia yang pun kita merasakannya hingga saat ini. Ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini saya diminta oleh pihak sekolah Yayasan JSIT Teladan Kota Agung untuk memberikan perwakilan sambutan dan dari orang tua wali. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan, ingin saya sampaikan. Pertama adalah kita perlu bersyukur di Kota Agung ini berkali-kali saya ucapkan, ini berkali-kali saya sampaikan di setiap kesempatan di forum-forum di pendidikan di Kota Agung, bahwa di Kota Agung ini telah hadir sekolah yang berbasiskan pendidikan karakter. Saya di beberapa kesempatan juga di Bandar Lampung misalnya, pertemuan-pertemuan dengan para pendiri pesantren, pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Mereka juga menyampaikan ya, bagaimana kemudian perkembangan di Kota Agung ini begitu pesat, terutama hadirnya sekolah-sekolah yang berbasiskan pendidikan karakter, yaitu dalam jaringan sekolah Islam terpadu atau JSIT ini. Ini merupakan bentuk syukuran kepada kita bahwa hadirnya JSIT ini adalah wadah atau sarana kita khususnya di Kota Agung ini adalah untuk menciptakan atau menyiapkan generasi-generasi yang gemilang, generasi yang cemerlang. Dia tidak hanya berprestasi dalam bidang akademisi, tetapi anak-anak kita juga, generasi kita ke depan juga diharapkan adalah mereka mempunyai nilai-nilai agama yang sangat baik dan sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ulama itu seharusnya semakin ia mendalami ilmu pengetahuan, semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemudian hadirnya JSIT ini adalah untuk memadukan antara ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika dan segala macamnya dengan pendidikan karakter yang dibalut dengan bingkai Islamnya. Nah, Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada kondisi kita yang saat ini di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, barangkali kemudian pemerintah telah memutuskan, terutama di Kabupaten Tanggamus ini telah memutuskan bahwa
sementara waktu ini kita memang belum bisa, anak-anak kita belum bisa tatap muka, bertemu, sekolah langsung di sekolahnya masing-masing, tetapi masih diperpanjang dengan pembelajaran secara daring atau secara online. Nah, oleh karena itu peran orang tua inilah yang sangat kita harapkan. Peran orang tua kita masing-masing sangat diharapkan dalam bekerja sama dengan para guru, dengan para dewan guru yang ada di JSIT ini, untuk sama-sama mendidik anak kita sehingga kemudian tujuan JSIT atau tujuan sekolah telah ITK telah TK Tabung ini juga menjadi tercapai dengan cara bekerja sama dengan para orang tua. Kenapa kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, pendidikan itu sebetulnya madrasah yang utama itu adalah memang di pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga itu adalah pendidikan yang utama. Kita banyak contoh di kalangan-kalangan para ulama dulu, di kalangan-kalangan tokoh-tokoh Islam yang memiliki kedalaman ilmu, yang memiliki kafah pengetahuan yang dalam. Ternyata mereka itu tidak lepas dari bagaimana pendidikan dengan bersama orang tuanya. Adalah Imam Asy-Syafi'i yang merupakan imam mazhab terbesar, termasuk Indonesia adalah bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak lepas dari pendidikan dari ibunya. Meskipun dibesarkan single parent, hanya ibunya saja yang memegang Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah ulama yang lahir di Gaza, sekarang di Palestina, yang kemudian dibesarkan oleh ibunya yang single parent. Jadi suatu ketika Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Asy-Syafi'i ini dididik oleh ibunya, yang diperhatikan oleh ibunya. Ibunya berkeinginan keras agar anaknya menjadi ulama, sehingga suatu ketika ibunya mendengar kabar di daerah Mekah adalah pusat ilmu pengetahuan pada saat itu. Mendengar kabar itu, ibu dari Imam Asy-Syafi'i ini bergegas menyiapkan anaknya, memotivasi anaknya, memberikan dukungan moral, dukungan spiritual kepada anaknya untuk agar bisa dia belajar ke Mekah. Coba kita bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, seorang ibu-ibu yang single parent mengantarkan anaknya berjalan kaki dari Gaza ke Palestina, dari Gaza ke Mekah. Itu untuk apa? Untuk mendukung pendidikan anaknya. Itulah kira-kira Bapak Ibu ayah bunda rahimakumullah, pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak sehingga menjadi generasi yang gemilang tadi. Kita juga mengenal misalnya Imam Ahmad. Imam Ahmad ini adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad ini dibesarkan juga single parent oleh orang tuanya, hanya ibunya saja yang membesarkan. Tahukah kita Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Ahmad ini salah satu imam mazhab yang besar juga, murid dari Imam Asy-Syafi'i. Setiap malam itu Imam Ahmad ini diwudukan, dipersiapkan perlengkapan sekolahnya, dididik sama dia, diantar ke guru ngajinya. Begitu perhatian orang tuanya kepada anak-anaknya. Begitulah peran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka secara berpendidikan karakter tadi. Nah, itulah kemudian mengapa pentingnya peran orang tua kita, peran kita masing-masing sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Nah, oleh karena itu ada beberapa bekal bagi orang tua, bagi saya pribadi juga dalam masa-masa pembelajaran daring ini. Sebetulnya ini iktibar bagi kita bahwa ibrah bagi kita bahwa bukan saja kemudian selama virus pandemi ini saja kita mendampingi atau berperan aktif mendidik anak-anak kita, tetapi sampai kapanpun, sampai sepanjang hayat kita ini adalah mempunyai peranan penting dalam mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ini menjadi investasi besar bagi kita di akhirat kelak. Yang pertama adalah life skill education, pendidikan kecakapan dalam kehidupan. Saya mengartikan life skill ini adalah biah Islam, biah Islamnya. Bagaimana kemudian anak-anak kita ini, orang tua ini mempunyai peranan memiliki education life skill, pendidikan kecakapan keterampilan.
Bagaimana kemudian kalau dalam WHO mengartikan bahwa keterampilan atau kecakapan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Hari ini mungkin anak-anak kita dihadapkan tantangan-tantangan yang luar biasa, ya, tantangan gadget, kemudian tantangan globalisasi yang sangat membeludak, sehingga orang tua harus hadir di tengah-tengah globalisasi. Orang tua harus hadir di tengah-tengah peningkatan teknologi yang sangat pesat berkembang. Kalau seandainya hanya tugas dari guru saja, guru-guru di sekolah saja, saya kira tidak akan mampu guru untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang dibilang generasi yang cerdas atau generasi robani tadi, tanpa adanya peran serta dari orang tua masing-masing. Nah, yang ingin saya tekankan adalah Bapak Ibu ayah bunda rahimakumullah adalah tentang life skill education, tentang adab. Bagaimana kemudian para ulama dulu sebetulnya pendidikan yang utama itu adalah adab. Anak-anak sekarang ini kita perhatikan adalah adabnya sangat kurang. Oke, mereka memiliki pengetahuan yang tinggi, mereka memiliki keterampilan, keahlian di bidangnya masing-masing, ahli fisika, ahli astronomi, ahli perikanan segala macam, tapi adabnya tidak ada. Nah, inilah kemudian adab ini menjadi penting kita tanamkan, ya, bagi orang tua, bagi kita masing-masing kepada anak-anak kita masing-masing. Bagaimana adab ini penting, adab terhadap guru, adab terhadap makanan, adab dalam pergaulan dengan tetangga atau dengan teman kita masing-masing. Ini yang kita ajarkan kepada anak-anak kita selama belajar di rumah kita masing-masing. Yang kedua adalah di masa-masa COVID-19 ini kita harus memberikan pendidikan budaya hidup bersih kepada anak-anak kita. Juga Islam juga mengajarkan kepada kita bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, ya, bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu peran kita juga sebagai orang tua, ya, mengajak anak-anak kita berpola hidup sehat, pola hidup bersih. Ajak anak-anak kita setiap hari Minggu gotong royong membersihkan rumah, atau setiap pagi kita ajak anak-anak kita untuk membersihkan, menyapu, paling tidak mengepel rumah kita masing-masing, membiasakan cuci tangan pakai sabun. Ini adalah habit baru bagi kita, ya, bagi orang tua, ya, untuk membiasakan hidup bersih, ya. Inilah salah satu hikmah iktibar dari corona ini, agar kita orang tua memberikan peranan penting, memberikan teladan yang penting kepada anak-anak kita agar terus membudayakan hidup bersih. Yang ketiga adalah meningkatkan atau pendidikan agama atau religiusitas kepada anak-anak kita. Untuk meningkatkan pendidikan agama, tentu ayah bunda rahimakumullah adalah tentu teladan terbaik adalah orang tuanya masing-masing. Karena apa? Karena dia hidup berdampingan, dia yang mengerti betul kondisi anak-anaknya di rumah kita masing-masing. Kalau guru di sekolah hanya berapa jam saja, dan itu pun tidak terkontrol oleh guru semua karena muridnya banyak. Oleh karena itu peran menanamkan agama ini sebetulnya adalah tugas dari orang tua kita dan orang tua masing-masing. Tugas kita masing-masing menanamkan nilai-nilai agama, terutama adalah nilai akidah Islamiyah kepada anak-anak kita. Kenapa nilai akidah Islamiyah? Karena akidah Islamiyah itu adalah nilai-nilai agama yang pertama kali Rasulullah SAW tanamkan kepada para sahabatnya dulu, kepada kaum kafir Quraisy dulu. Ya, makanya dalam Buya Hasan ada dalam sebuah tokoh pergerakan dari Mesir, Hasan Al-Banna namanya, dalam bukunya mengatakan bahwa yang pertama kali ditanamkan adalah akidah yang selamat, akidah yang benar kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah lah ia takut, tidak kepada siapa-siapa. Ini perlu latihan, perlu teladan, perlu pendampingan dari para orang tua di rumah kita masing-masing. Tanpa itu, Bapak Ibu, ayah bunda rahimakumullah, anak kita tidak akan menjadi generasi yang cemerlang. Oke, dia berprestasi dalam hal ilmu pengetahuan, dia misalnya ahli penyakit dalam segala macam, kedokteran, tetapi moral, tetapi pengetahuan agamanya tidak akan dimiliki ketika ayahnya, orang tuanya tidak mendampinginya dalam kehidupan, dalam kesehariannya. Saya mempunyai sebuah kisah
Kemarin saya ketemu dengan salah satu pengusaha, salah satu vice presiden Java, perusahaan pupuk, kebetulan ketua alumni di waktu saya kuliah dulu. Dia adalah orang yang kaya. Dia punya harta yang banyak, asetnya di mana-mana. Kemarin kami melihat meninjau salah satu asetnya di Lampung Timur, tanahnya begitu luas. Dia bercerita kepada kami yang anak-anak milenial yang generasi muda dengan kami ini, bahwa katanya ternyata dalam hidup itu tidak melulu dengan duniawi. Uang itu tidak akan menenangkan batin kita. Anak-anak kita tuh katanya harus kita didik bahwa ada keseimbangan, balance antara dunia dan akhirat. Tidak bisa kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, ia harus berprestasi dalam bidang fisika, ia harus berprestasi dalam bidang astronomi, ia harus menjadi ahli perikanan, tidak. Tetapi nilai utama yang kita tanam kepada anak-anak kita adalah nilai-nilai Islamnya kepada anak-anak kita, itu akidah Islamnya. Kemudian kebiasaan habit kita dalam rumah, bagaimana kita biasakan anak-anak kita ini adalah sholat. Misalnya laki-laki, kita ajak anak-anak kita, orang tuanya pun harus sholat berjamaah di masjid, bertilawah bersama-sama. Kemudian membaca buku misalnya di rumah, membaca hadis, 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis di rumah masing-masing. Bangun malam untuk bertahajud secara berjamaah, sholat 2. Kita biasakan kebiasaan itu. Dari mana yang membiasakan itu adalah dari orang tuanya. Tidak mungkin Bapak Ibu rahimahullah, guru tidak mungkin akan secara intens seperti itu tanpa ada pendidikan di rumah orang tuanya. Yang terakhir adalah bahasa dan motorik. Orang tua harus mempunyai kemampuan untuk mendidik anak-anak kita agar memiliki motoristik yang bagus, memiliki bahasa yang baik. Kita siapkan anak-anak kita ini, banyak materi-materi untuk pengembangan bahasa motorik anak-anak kita. Di internet banyak yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena itu sebagai orang tua pun kita harus terus senantiasa belajar. Jadi jangan sampai kemudian anak kita ini disekolahkan, orang tuanya tidak belajar, salah besar. Maka anak-anak kita ini disekolahkan, orang tuanya pun harus belajar bagaimana kemudian mendidik anak tadi, belajar memahami psikologi anak. Bagaimana kalau anak sedang marah, apa yang kita lakukan, anak sedang menangis, apa yang kita lakukan. Nah, ini terus senantiasa belajar sebagai orang tua agar kemudian yang kita cita-citakan menjadikan generasi gemilang, generasi yang bukan saja berprestasi di bidang akademisi, tetapi ia mempunyai bekal agama yang baik, yang dapat mendukung pergaulannya atau moralitasnya dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Karena apa Bapak Ibu? Karena tantangan kita ini adalah tantangan yang besar. Kita ini berada di akhir zaman, maka anak-anak kita ini harus kita siapkan dengan baik dan matang sehingga ia akan menjadi investasi investasi akhirat yang dapat menolong kita nanti di akhirat kelak. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian ayah bunda, bapak ibu semuanya. Kami sebagai orang tua, mewakili orang tua, terima kasih kepada JSIT, TKIT Teladan Kota Agung yang telah hadir ikut turut andil dalam menciptakan generasi yang gemilang, generasi yang rabbani tentunya. Karena kalau generasi biasa saja sudah banyak sekolah-sekolah, tapi kalau generasi Rabbani yang ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang jarang kita temui. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.